Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Fadila Azahra. Saya dari Fakultas Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Teknologi Sumbawa. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin menjelaskan bagaimana karakteristik sayuran. Sekarang kita masuk pada slide pertama. Sebelum saya menjelaskan bagaimana sih karakteristik sayuran, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian sayuran itu sendiri. Nah, sayuran adalah kelompok komoditas pangan yang pada umumnya sangat banyak dikonsumsi oleh masyarakat, baik sebagai sayuran mentah ataupun dengan cara dimasak terlebih dahulu. Contoh dari sayuran mentah seperti lalapan. Mengkonsumsi sayuran memberi sumbangan, terutama vitamin A dan C, serta serat yang sangat penting bagi tubuh. Sayuran diklasifikasikan sebagai tanaman hortikultura. Sayuran juga merupakan bahan pangan nabati yang biasanya mengandung kadar air yang tinggi. Sekarang kita masuk pada slide pertama. Sebelum saya menjelaskan bagaimana sih karakteristik sayuran, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian sayuran dapat dikelompokkan ke dalam dua hal. Sayuran adalah kelompok berdasarkan bagian dari pada umumnya sangat banyak berbagai bagian dari tanaman, misalnya baik sebagai sayuran mentah ataupun dengan cara dimasak terlebih dahulu. Contoh dari sayuran mentah dapat dimanfaatkan sebagai sayuran konsumsi antara lain wortel, kentang yang diambil dari bagian daunnya, kangkung, bayam, selada, sawi yang diambil dari bagian daun, asparagus, sayuran diklasifikasikan sebagai tanaman hortikultura. Tomat, cabai, labu siam, terong dari bagian buahnya, nabati yang biasanya dan kacang merah, kacang hijau dari bagian buah bijinya. Yang kedua, berdasarkan iklim tempat tumbuh. Pengelompokan ini didasarkan pada iklim di mana sayuran dapat tumbuh dengan baik, yaitu di slide kedua. Sekarang kita masuk di slide ketiga, di mana slide ketiga ini adalah lanjutan dari slide kedua tadi. Sayuran dapat dikelompokkan ke dalam dua hal. Sayuran yang tumbuh yang di daerah iklim panas atau tropis, yaitu daerah yang mempunyai suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contoh dari sayuran ini yaitu dapat dimanfaatkan sebagai sayuran konsumsi antara lain jengkol, cabai, terong, kangkung, buncis, daun salam, selada, serai, ubi jalar, kunyit, jahe, serta daun singkong. Dan yang B, sayuran yang tumbuh di daerah iklim sedang atau subtropis, yaitu daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contoh dari sayuran ini yaitu wortel, kubis, brokoli, kentang, seledri, jamur, bakung, selada, dan sebagainya. Pengelompokan sayuran saat ini berkembang dengan munculnya istilah sayuran organik. Sayuran organik merupakan sayuran hasil budidaya secara organik, artinya bahan-bahan yang digunakan untuk sarana pertumbuhan seperti pupuk, pengendali hama, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan inti kita, yaitu karakteristik sayuran, yang sudah saya bicarakan dari awal. Di sini, sayuran adalah bagian tanaman yang dikonsumsi beserta makanan utama. Bagian tanaman yang bisa dikonsumsi yaitu bagian daun, akar, batang, dan buah muda. Budidaya secara alami akan menghasilkan bahan pangan tergolong tidak menarik dari sisi performance. Bahan pangan organik, terutama sayuran, memang mempunyai performance yang tidak menarik. Banyak yang berlubang dimakan ulat dan serangga. Namun, dari kualitas cita rasa, pangan organik memang lebih baik. Umur panen sayuran pada umumnya relatif pendek, kurang dari 1 tahun. Karakteristik ini sedikit berbeda dengan beberapa jenis buah-buahan seperti mangga, durian, dan sebagainya yang hanya dijumpai pada musim-musim tertentu 1 kali dalam 1 tahun. Bahan pangan organik dibudidayakan menggunakan teknologi alami. Karakteristik dari sayuran mengandung banyak vitamin, mengandung banyak serat, layu, dan mudah membusuk. Dapat digunakan sebagai bahan makanan atau minuman. Mudah rusak jika dimasak, banyak vitamin yang hilang jika dimasak. Di slide terakhir ini, saya ingin membahas sedikit tentang
Apa saja sih manfaat dari sayuran? Seperti yang kita tahu, sayuran merupakan sumber serat terbaik untuk tubuh. Serat merupakan komponen yang penting untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan dan mencegah konstipasi serta gangguan pencernaan lainnya. Manfaat makan sayur yang tinggi serat akan menurunkan risiko Anda terkena kanker usus besar. Dan seperti yang kita lihat bersama, beberapa manfaat sayuran itu sendiri yaitu mencegah dan mengurangi stres berlebih, memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan seimbang, sumber energi tubuh, membersihkan racun dalam tubuh atau detoksifikasi, menjaga kesehatan mata, membuat kulit sehat, memperkuat tulang, dan menu makanan sehat. Demikian akhir presentasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan barusan tersampaikan dan kita semua lebih mengenal bagaimana sih karakteristik sayuran itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.